Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Nah, sebelum kami melanjutkan, sebaiknya di like dulu, komen, share, dan di subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah pembahasan kunci surga. Kunci surga adalah yang pertama, berakidah tauhid yang benar, dan yang kedua, janganlah menyakiti hati sesama saudara muslim. Untuk akidah tauhid, kita kalau salah maka amalan-amalan semua walaupun menunaikan rukun Islam dan lain-lain sebagainya, amal ibadah tidak berguna, akan sia-sia belaka. Dan yang kedua, janganlah menyakiti hati saudara kita. 1000 kata maaf yang engkau keluarkan dari mulutmu tak akan mampu untuk bisa mengobati setitik luka yang engkau goreskan di hati orang lain. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan amalan sepanjang hidup kita bisa kita nikmati hasilnya di akhirat kelak, bukan kesia-siaan karena menyakiti hati sesama saudara kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup kita cukup 2 hal tersebut harus kita jaga, maka semua amalan ibadah yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, yang pertama kali dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat kita baik, akan baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amalan perbuatannya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang pertama kali dihisab
Akan tetapi kalau akidah tauhid kita salah sholatnya, itu pun tidak sah, tidak berguna sama sekali, akan sia-sia belaka. Walaupun seseorang banyak melakukan amal ibadah sholat tepat waktu, banyak puasanya, banyak hajinya, dan zakat serta sedekah, atau banyak amalan sekudan, akan tetapi kalau akidah tauhid kita salah atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menganggap amalan-amalan tersebut, dan pahalanya akan berguguran sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, pasti amalanmu akan berguguran dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya akidah tauhid kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas ars bertasajin lain, maka sholatnya kita tak sah, karena kita tidak mengetahui siapa yang kita sembah. Maka kesyirikan merupakan perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Auzubillah. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena kesyirikan adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak akan Allah ampuni kecuali dengan bertaubat sebelum mati. Allah juga mengancam pelakunya akan masuk neraka dan haram baginya surga. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta barang siapa berbuat kesyirikan, maka seluruh amalannya akan gugur, tidak berbekas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan, termasuk dalam pembatalan keislaman yang ketiga. Apabila orang-orang yang ragu bahwa orang-orang musyrik itu telah kafir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut karena ia belum membenarkan atau bahkan mendustakan firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka Jahannam. A'udzubillah. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga trinitas, maka ia telah kafir. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga saja telah kafir, apalagi jika ada orang yang mengatakan
Allah adalah salah satu dari banyak sesembahan, tentu tidak diragukan lagi kekafirannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang tidak mau mengatakan bahwa orang kafir, orang musyrik itu telah kafir, maka ia menyelisihi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia terancam keluar dari agama Islam karena telah menolak Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.